Oke, di sini ada peta konsep di mana energi dalam sistem kehidupan itu dibagi menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian energi. Apa itu energi? Potensial dan kinetik. Kemudian yang kedua, ada sumber energi yang tak terbarukan dan terbarukan. Dan yang ketiga adalah makanan sebagai sumber energi. Dan yang keempat adalah transformasi energi dalam sel. Pembahasan pertama yaitu pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, ya, melakukan suatu perubahan. Jadi energi ini kemampuannya untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan, di mana energi ini dibagi menjadi beberapa bentuknya, ya, sebagai berikut. Yang pertama ada energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, dan lain-lain. Nah, ini merupakan dari pengertian energi dan jenis-jenisnya ada beberapa di sini, ya. Oke, bentuk dan jenisnya. Di mana energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Jadi ada berbagai macam energi potensial, antara lain energi potensial gravitasi, energi potensial gravitasi bumi, yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Jadi di setiap benda atau materi yang ada di permukaan bumi itu memiliki energi potensial. Maka semakin tinggi, ya, jadi kuncinya energi potensial ini semakin tinggi letak suatu benda, ya, di atas permukaan bumi, makin besar energi potensial gravitasinya. Nah, sebagai gambaran di sini ada pohon, ini pohon. Kemudian ini ada buah yang jatuh ke bawah, ya, dimana buah yang di sini yang paling tinggi yang pertama ini memiliki energi potensial tertinggi karena semakin tinggi benda tadi, ya, semakin besar juga energi potensialnya gitu. Jadi ini di bawah. Nah, ini yang memiliki energi potensial sedikit, yang nomor 2 ini. Jadi semakin tinggi, ya, semakin tinggi letak suatu benda, jadi semakin besar energi potensialnya. Nah, ini kunci untuk memahami mengenai energi potensial. Lanjut, ya. Energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Nah, di sini ada gambar, ya, anak-anak sedang melakukan perosotan. Oke, anak-anak di arena bermain ini memiliki lebih banyak energi potensial pada saat berada di puncak. Oke, anak-anak yang di bawah ini satu, ya, kita kasih nama atau kasih tanda 1, ini 2. Oke, dimana yang satu ini energi potensialnya lebih kecil dibandingkan anak yang berada di sini, di atas, di puncak dari perosotan tersebut gitu. Dimana energi kinetik akan diubah menjadi energi potensial. Nah, ketika menaiki perosotan, ya, energi tersimpanan di sini, ya, ketika menaik nih si anak ini naik ke atas puncak perosotan ini, mereka menyimpan energi potensial. Jadi mereka itu, anak-anak itu memiliki energi potensial. Nah, ketika energi potensial itu diubah menjadi energi kinetik, di mana selama apa? Selama meluncur turun. Jadi selama si anak ini meluncur turun ke bawah, maka energi yang dihasilkan itu adalah energi kinetik. Sedangkan ketika menaiki perosotan ini, ya, di mana anak ini menyimpan energi potensial gitu. Nah, ini perbedaan antara energi kinetik dan energi potensial. Kalau energi kinetik ini bentuk energi di mana ketika suatu materi ini atau suatu benda atau manusia ini bergerak gitu, berpindah atau bergerak dari atas ke bawah, seperti itu. Oke. Pembahasan pokok yang kedua yaitu mengenai sumber energi yang tak terbarukan. Oke, yang tak terbaru itu sama dengan yang tidak bisa diperbaharui, ya. Dimana yang pertama itu ada energi hasil tambang bumi, dimana energi ini berasalnya itu dari fosil tumbuhan dan hewan yang terkubur jutaan tahun yang lalu. Contohnya apa? Ini ada pengeboran batu bara, kemudian ini ada pengeboran minyak bumi. Nah, di mana
batu bara dan minyak bumi ini adalah hasil fosil dari tumbuhan hewan yang terkubur jutaan tahun yang lalu yang tersimpan di dasar bumi gitu, menjadikan sebagai sumber energi seperti itu. Yang kedua ada energi nuklir, di mana energi nuklir ini digunakan untuk bisa sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, di mana energi nuklir juga merupakan sumber energi yang tidak bisa diperbarui atau tidak terbarukan. Nah, ini contohnya ya dari sumber energi tak terbarukan. Sedangkan sumber energi terbarukannya, yang pertama ada energi matahari. Nah, cahaya matahari ini merupakan energi terbarukan karena energi ini tetap ada ya selama bumi, selama matahari itu, atau matahari atau disebut juga bintang ya, selama matahari bercahaya maka energi itu akan terbarukan gitu. Yang kedua ada pembangkit listrik tenaga air. Selama ada air yang mengalir di bumi, maka pembangkit listrik tenaga air ini dapat digunakan, dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti itu. Jadi sumber energi dari tenaga air ini masih dapat terbarukan gitu, kecuali sudah tidak ada air di bumi. Kemudian ada energi angin. Energi angin ya kita tahu di setiap daerah pasti ada angin, pasti ada udara yang bergerak, maka energi angin ini merupakan energi yang termasuk ke dalam sumber energi yang terbarukan. Yang keempat adalah energi tidak. Nah, energi tidak ini ini pembangkit listrik tenaga air ya, ini angin. Nah, ini yang tidak ya, ini menggunakan atau memanfaatkan pasang surutnya air laut gitu. Karena air laut itu ada ketika pasang, ada ketika surut gitu. Nah, maka energi ini dimanfaatkan oleh manusia gitu untuk berbagai kebutuhan dan diubah ke dalam bentuk energi yang lain. Nah, inilah contoh 4 dari sumber energi yang terbarukan atau yang dapat diperbaharui.